Halo semuanya, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Alana Lovin Romaro dan Sandriana Lintang Nuralif akan mereview jurnal mengenai blowing agent untuk memenuhi tugas mata kuliah aditif polimer dengan dosen pengampu Ibu Dr. Ervina Oktariani STMT. Selamat menyaksikan. Sebelum kita review jurnal, yuk kita bahas dulu apa sih itu blowing agent. Disimak baik-baik ya. Blowing agent adalah suatu zat yang mampu menghasilkan struktur seluler atau struktur berpori. Ketika digunakan, blowing agent akan menghasilkan gas sehingga dapat mengurangi kerapatan dari bahan yang kita masukkan blowing agent, sehingga bahan tersebut akan berekspansi dan menciptakan struktur berpori atau struktur seluler. Jadi kegunaan dari blowing agent ini adalah untuk menghasilkan struktur seluler atau struktur berpori pada bahan yang kita gunakan, sehingga kita dapat menghasilkan bahan yang kita inginkan. Jadi contohnya seperti busa. Yang selanjutnya ada jenis-jenis blowing agent. Yang pertama ada physical blowing agent, yaitu merupakan cairan inert atau cairan yang tidak mengalami reaksi kimia yang memiliki titik didih yang rendah dan juga tidak reaktif terhadap gugus isosianat. Gas blowing yang dihasilkan nantinya akan dilepaskan melalui proses fisika, terutama melalui proses penguapan atau proses dekompresi. Untuk jenis yang kedua ada chemical blowing agent. Untuk chemical blowing agent ini menggunakan reaksi antara air dengan isosianat untuk menghasilkan gas karbon dioksida. Chemical blowing agent ini nantinya akan terdekomposisi pada saat pemrosesan busa, di mana gas blowing merupakan salah satu produk dari proses dekomposisi tersebut. Blowing agent ini biasanya diaplikasikan pada polimer amorf seperti polistirena, polimer semi kristalin seperti polipropilen, polietilen tereftalat, dan HDPE, dan juga bisa digunakan untuk busa polivinil klorida. Untuk contoh produknya itu ada alas sepatu, kasur, dan matras untuk senam. Baik, kita akan melanjutkan ke sesi pembahasan jurnal. Jurnal pertama yang akan dibahas adalah yang berjudul Systematic Study of Alcohol-Based Co-Blowing Agent for Polystyrene Foaming in Supercritical CO2 toward the high efficiency of foaming process and foam structure optimization, yang ditulis oleh Wei Fiang dan kawan-kawan, dan tahun terbitnya tahun 2019 dengan penerbit dari Elsevier. Baik, kita ke bab pendahuluan. Jadi yang melatar belakangi dari pembuatan jurnal ini adalah industri busa polimer sedang menghadapi tantangan dalam mengembangkan physical blowing agent dengan potensi pengerusakan lapisan ozon nol dan potensi pemanasan global yang rendah. Jadi karena masalah lingkungan, CO2 ini adalah kandidat potensial untuk menggantikan hidrofluorokarbon dan hidrofluorokarbon karena CO2 ini tidak beracun, lembab secara kimiawi, dan tidak mudah terbakar. Dan dibandingkan dengan HCFC dan HFC, CO2 ini dalam polimer memiliki kelarutan yang jauh lebih kecil dan difusi yang jauh lebih cepat. Karena kelarutan CO2 yang rendah dalam polimer menyebabkan kepadatan sel yang buruk, dan karena difusivitas CO2 yang tinggi dapat dengan mudah membuat sel runtuh, maka cukup sulit untuk mendapatkan busa dengan kepadatan sel yang tinggi dan VAR yang besar. Jadi CO2 ini masih memiliki kekurangan gitu dalam penggunaannya, karena menyebabkan kepadatan sel yang buruk, dan karena difusivitasnya itu yang tinggi dapat mudah membuat sel rusak. Jadi untuk meningkatkan kinerja CO2 ini disarankan gitu dicampurkan dengan blowing agent yang lain gitu, atau disebut dengan di sini co-blowing agent. Jadi blowing agent utamanya itu CO2 dicampur dengan blowing agent yang lain disebut dengan co-blowing agent. Baik, lanjut. Untuk bahan yang digunakan pada penelitian ini, yang pertama ada polistiren, lalu ada etanol, 1 butanol, 1 heksanol, dan 1 dekanol sebagai co-blowing agent, lalu ada CO2 sebagai blowing agent utama. Nah, baik, kita akan langsung ke hasil dan pembahasan dari jurnal ini. Yang pertama ada reaksi blowing agent dengan polistiren dan parameter kelarutan CO2 dan co-blowing agent. Nah, pada grafik ini bisa dilihat bahwa yang garis hitam itu adalah parameter solubilitas dari blowing agent dan PS. Untuk
parameter solubility parameter IPS itu adalah segitiga merah, segitiga biru, dan parameter solubilitas dari CO2 dan co-blowing agent itu adalah garis merah. Nah, pada penelitian ini menunjukkan bahwa co-blowing agent akan meningkatkan reaksi antar blowing agent dan PS karena hasil penelitian menunjukkan bahwa energi interaksi antar zat peniup dan zat blowing agent dan polimer meningkat dengan adanya zat co-blowing agent. Jadi bisa dilihat bahwa semakin naik, semakin grafiknya semakin naik di segitiga biru. Nah, energi reaksi juga meningkat seiring dengan bertambah panjangnya rantai co-blowing agent. Yang menunjukkan bahwa penyatuan blowing agent dengan alkohol rantai panjang bermanfaat untuk meningkatkan energi reaksi antar blowing agent dan polimer. Untuk mempertahankan konsentrasi zat blowing agent yang lebih tinggi dalam matriks polimer, untuk memfasilitasi pembusaan, interaksi yang lebih kuat akan menguntungkan. Jadi ketika reaksi itu lebih kuat, jadi akan lebih menguntungkan dalam matriks polimer untuk pembusaan. Lanjut ke yang nomor 2, itu ada efek plastisasi dari co-blowing agent pada polistiren. Jadi dengan bertambahnya panjang rantai, kemampuan co-blowing agent untuk melakukan plastisasi itu menjadi kurang efektif. Jadi jika dia bertambah panjang, co-blowing agent alkohol ini kurang efektif untuk efek plastisasi. Nah, untuk plastisasi itu meningkat seiring dengan meningkatnya konsentrasi co-blowing agent. Namun ketika konsentrasinya itu meningkat, efek plastisasi juga meningkat gitu. Jadi di sini heksanol itu memiliki kelarutan tertinggi dalam polistiren, sedangkan etanol memiliki kelarutan terendah. Menurut hasil pengukuran kelarutan alkohol rantai pendek pada polistiren mengurangi kemampuannya untuk memiliki efek plastisasi. Baik, lanjut ke yang ketiga, itu ada kelarutan dan desorpsi CO2 co-blowing agent dalam polistiren. Nah, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penambahan co-blowing agent meningkatkan kelarutan CO2 dalam polistiren. Jadi, co-blowing agent ini membantu larutnya CO2 gitu dalam polistiren. Di mana parameter kelarutan zat peniup ditingkatkan dengan memasukkan co-blowing agent. Selain itu, baik larutan total blowing agent maupun kelarutan CO2 dalam PS meningkat seiring dengan panjang rantai co-blowing agent. Jadi reaksi antara zat blowing agent dan polistiren menunjukkan tren yang meningkat dengan panjang rantai blowing agent. Uji desorpsi juga menunjukkan bahwa penambahan alkohol rantai panjang menurunkan laju desorpsi blowing agent dalam polistiren karena reaksi yang menguntungkan. Baik, selanjutnya ada karakterisasi busa dari busa polistiren yang menggunakan co-blowing agents dan CO2. Jadi di sini bisa dilihat untuk yang bar yang gambarnya garis-garis itu adalah ukuran dari struktur seluler atau ukuran pori, dan untuk yang bar warna putih adalah densitas selnya, lalu ada bar biru yang menunjukkan rasio volume ekspansi. Jadi di sini butanol memiliki ukuran sel yang besar dan volume ekspansi yang lebih besar. Karena sel dia lebih besar, jadi otomatis volumenya akan bertambah makin besar dan memiliki densitas yang paling rendah, sel densitas paling rendah. Sedangkan untuk sel yang paling kecil itu ada pada dekanol, dan volume ekspansi rasio terkecil itu ada di CO2 saja gitu. Jadi bisa dilihat bahwa dibandingkan hanya menggunakan CO2, kita bisa lihat bahwa sel size-nya juga beberapa ada yang lebih besar dibandingkan CO2 saja gitu. Ketika kita ditambahkan dengan co-blowing agent, itu dapat meningkatkan ukuran sel. Ada yang menyebabkan densitasnya naik, ada yang menyebabkan densitasnya turun, tapi kebanyakan di ekspansi volumenya ini bertambah gitu dibanding menggunakan CO2 saja. Ya, jadi kesimpulan dari jurnal ini adalah reaksi antar blowing agent dan PS meningkat dengan penambahan co-blowing agent, dan energi reaksi meningkat dengan panjang rantai co-blowing agent. Pemberi efek plastisation yang paling efektif untuk polistiren adalah butanol, yang juga memiliki efek terbesar pada laju desorpsi zat blowing agent dan kelarutan total dalam polistiren. Jadi
dan menggunakan butanol menyebabkan peningkatan VAR busa dari 2,41 menjadi 7,17. Tingkat nukleasi yang tinggi diperoleh dengan menggunakan dekanol sebagai co-blowing agent. Lalu alkohol co-blowing agent sinergis untuk meningkatkan efektivitas proses pembusaan dan mengoptimalkan komposisi struktural busa PS. Jadi pada jurnal ini bisa disimpulkan bahwa co-blowing agent dari alkohol ini dapat membantu CO2 untuk meningkatkan efektivitas proses foaming dan mengoptimalkan komposisi struktural busa PS. Jadi bisa digunakan untuk bersama CO2 gitu, untuk mengurangi kekurangan dari si CO2 tersebut. Baik, itu dia pembahasan dari review jurnal yang saya temukan. Saya lanjutkan ke Lintang. Jurnal yang kedua berjudul Impact of Glowing Agent Blends on Polyurethane Forms, Thermal and Mechanical Properties, yang ditulis oleh Harith H. Al-Muameri, Baida Jaber Nabhan, Taufik Wasmi M., dan Muhammad Ali Abdurrahman, yang dipublikasikan pada tahun 2020 oleh Aid Publishing. Yang pertama ada pendahuluan. Busa poliuretan banyak digunakan sebagai bahan insulasi pada banyak pengaplikasian. Poliol, jenis isosianat, dan bahan aditif merupakan faktor yang dapat mempengaruhi sifat thermal dan sifat mekanik dari busa poliuretan kaku atau rigid foam. Tetapi, yang paling penting adalah blowing agent atau agen peniup. Blowing agent ditambahkan selama reaksi polimer untuk meniup polimer menjadi busa. Blowing agent generasi pertama yaitu klorofluorokarbon atau CFC. Blowing agent ini memiliki potensi pemanasan global atau GWP serta potensi penipisan ozon atau ODP yang tinggi. Blowing agent generasi kedua adalah hidroklorofluorokarbon atau HCFC. Blowing agent ini memiliki ODP yang rendah dan GWP yang tinggi. Blowing agent dengan ODP 0 untuk busa poliuretan diperkenalkan sebagai generasi ketiga. Blowing agent ini termasuk hidrokarbon C5 dan hidrofluorokarbon atau HFC. Blowing agent generasi keempat termasuk Formacell, Foren, dan Solstice yang dapat memberikan GWP yang rendah tetapi memiliki sifat thermal yang sangat baik. Dalam penelitian ini, blowing agent generasi keempat atau FBA1233ZD dan blowing agent tradisional yaitu hidrokarbon C5 dicampurkan dengan tujuan untuk memberikan GWP dan ODP yang rendah serta memenuhi sifat thermal dan mekanik yang baik dari busa poliuretan kaku atau rigid foam. Untuk uji karakterisasinya meliputi waktu krim, waktu bebas tek, faktor aliran, defleksi, modulus tekan, dan kekuatan tekan. Untuk bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada poliol, metilena diphenyl diisosianat, surfaktan dari kopolimer polisiloksan termodifikasi poliether, katalis trietilendiamina, blowing agent FBA1233ZD, dan blowing agent karbon C5. Lalu di sini ada sifat-sifat dari blowing agent yang akan digunakan. Untuk blowing agent karbon C5 yang digunakan itu ada siklopentana, N-pentana, dan isopentana. Untuk blowing agent FBA1233ZD memiliki berat molekul 130 gram per mol, titik pidih 18,6 derajat Celcius, entalpi penguapan pada suhu 10 derajat Celcius yaitu 10 MW per meter Kelvin. Lalu untuk entalpi penguapan pada suhu 25 derajat Celcius yaitu 10,3 MW per meter Kelvin. Lalu memiliki ODP atau potensi penipisan ozon 0 dan GWP atau potensi pemanasan global yaitu 1. Untuk siklopentana memiliki berat molekul 70 gram per mol, titik didih 49 derajat Celcius, entalpi penguapan pada suhu 10 derajat Celcius yaitu 11 MW per meter Kelvin, sedangkan entalpi penguapan pada suhu 25 derajat Celcius yaitu 13 MW per meter Kelvin. Lalu memiliki ODP 0 dan GWP yaitu 11. Untuk isopentana memiliki berat molekul 72 gram per mol, titik pidih 28 derajat Celcius, entalpi penguapan pada suhu 10 derajat Celcius yaitu 12 MW per meter Kelvin, sedangkan entalpi penguapan pada suhu
25 derajat Celcius yaitu 14 MW per meter Kelvin, lalu memiliki ODP 0 dan GWP yaitu 11. Untuk N-pentana memiliki berat molekul 72 gram per mol, titik didih 35 derajat Celcius, entalpi penguapan pada suhu 10 derajat Celcius yaitu 14 MW per meter Kelvin, sedangkan entalpi penguapan pada suhu 25 derajat Celcius yaitu 15 MW per meter Kelvin. Lalu memiliki ODP 0 dan GWP yaitu 11. Untuk metil format memiliki berat molekul 60 gram per mol, titik didih 32 derajat Celcius, entalpi penguapan pada suhu 10 derajat Celcius yaitu 10 MW per meter Kelvin, sedangkan entalpi penguapan pada suhu 25 derajat Celcius yaitu 10,6 MW per meter Kelvin. Lalu memiliki ODP dan GWP yaitu 0. Untuk HFC245Fa memiliki berat molekul 143 gram per mol, titik didih 15,3 derajat Celcius, entalpi penguapan pada suhu 10 derajat Celcius yaitu 10 MW per meter Kelvin, sedangkan entalpi penguapan pada suhu 25 derajat Celcius yaitu 10,7 MW per meter Kelvin. Lalu memiliki ODP 0 dan GWP yaitu 8,9. Pada percobaan ini, blowing agent FBA1233ZD dicampurkan dengan blowing agent umum yaitu siklopentana, isopentana, N-pentana, metilformat, dan HFC245Fa dengan variasi penambahan blowing agent yaitu 0%, 25%, 50%, 75%, dan 100%. Yang berikutnya selain pembahasan. Untuk yang pertama itu ada waktu krim atau ukuran permulaan reaksi buih. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, dihasilkan bahwa campuran isopentana dan HFC245Fa tidak menunjukkan peningkatan. Hal tersebut menunjukkan isopentana dan HFC245Fa tidak berpengaruh pada reaksi busa poliuretan. Untuk campuran metilformat dan N-pentana meningkatkan waktu krim menjadi 3 hingga 4 detik, sedangkan campuran siklopentana menunjukkan peningkatan waktu krim hingga 6 detik. Hal ini disebabkan oleh titik didih dan entalpi penguapan siklopentana yang tinggi, sehingga menurunkan panas reaksi dan laju reaksi poliol dan isosianat. Yang kedua ada waktu bebas tek atau waktu antara awal reaksi pembusaan dan titik ketika permukaan buih kehilangan daya lengketnya. Untuk campuran isopentana, N-pentana, dan siklopentana menunjukkan peningkatan waktu bebas tek. Sedangkan campuran siklopentana menunjukkan penurunan waktu bebas tek. Yang ketiga ada faktor aliran. Untuk campuran siklopentana dan metilformat menunjukkan penurunan dikarenakan siklopentana dan metilformat memiliki viskositas yang lebih tinggi dari blowing agent lainnya. Untuk campuran isopentana tidak menunjukkan pengaruh terhadap faktor aliran. Sedangkan untuk campuran HFC245Fa memiliki faktor aliran terbaik. Namun, penambahan 100% campuran tersebut menunjukkan sedikit penurunan faktor aliran karena titik didih yang lebih rendah yang menyebabkan penguapan. Yang keempat ada defleksi. Hasil menunjukkan bahwa campuran HFC245Fa dan isopentana menunjukkan peningkatan defleksi. Sedangkan campuran siklopentana tidak menunjukkan defleksi pada sampel busa. Untuk campuran N-pentana dan metilformat menunjukkan penurunan persen defleksi pada sampel busa. Yang kelima ada modulus tekan. Untuk campuran metilformat dan HFC245Fa menunjukkan sedikit perubahan terhadap modulus tekan. Hal ini disebabkan oleh titik didih yang lebih rendah yang menyebabkan busa menyusut dan membentuk matriks yang lebih kuat. Untuk campuran siklopentana, isopentana, dan N-pentana menunjukkan peningkatan modulus tekan. Yang terakhir ada kekuatan tekan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan campuran blowing agent meningkatkan kekuatan tekan pada sampel busa. Kesimpulannya, campuran blowing agent secara signifikan meningkatkan sifat-sifat yang sudah diuji, di mana
Kinerja blowing agent tradisional saat ini lebih buruk daripada FBA 1233ZD dalam sistem yang sama. Blowing agent tradisional dengan sifat thermal yang mendekati FBA dalam formulasi yang sama menunjukkan sedikit atau tidak ada peningkatan sifat thermal. Namun, campuran ini mengurangi pemanasan global dan potensi penipisan ozon. Campuran FBA 1233ZD dapat meningkatkan kekuatan kompresi dan meningkatkan stabilitas busa dari blowing agent tradisional. Baiklah, itu dia pembahasan pada video kali ini mengenai blowing agent. Sekiranya semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.